Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, berjumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran aksara. Nah, kenapa disebut masa praaksara? Jadi masa praaksara itu dibagi menjadi dua kata ya, yaitu pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Maka masa praaksara dapat dikatakan sebagai masa di mana manusia belum mengenal tulisan ya. Oke, jadi kapan sih sebenarnya waktu dimulainya masa praaksara dan kapan pula waktu berakhirnya? Jadi masa praaksara ini dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Namun berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Berarti 3000 tahun sebelum adanya kalender Masehi, mereka sudah mengenal tulisan. Itu bangsa Mesir. Nah, bagaimana bangsa Indonesia? Indonesia sendiri mulai mengenal tulisan ataupun lepas dari masa praaksara sejak kita mengenal tulisan pada abad keempat kurang lebih, ketika bangsa India mulai datang ke Nusantara untuk berdagang. Nah, di situ mereka kemudian memperkenalkan budaya mereka, salah satunya dalam hal budaya tulis menulis. Nah, itu bagaimana berakhirnya masa praaksara di Indonesia. Selanjutnya di buku kalian halaman 197, di situ ada periodisasi masa praaksara. Namun di sini Bapak akan membahas terlebih dahulu periodisasi secara geologis terlebih dahulu untuk hari ini. Nah, periodisasi masa praaksara secara geologis dibagi menjadi 4 zaman. Ya, perhatikan betul ini, ada 4 zaman. Yang pertama ada zaman Azoikum ataupun zaman Prakambium. Nah, zaman Azoikum merupakan zaman tertua, di mana zaman ini adalah zaman di mana bumi masih dalam keadaan sangat panas dikarenakan bumi masih baru terbentuk. Sehingga masih banyak benda-benda luar angkasa yang terus-menerus menabrak bumi pada masa itu, sehingga bumi ini masih dalam bentuk bola merah panas ya pada masa itu, sehingga pada zaman ini bumi masih belum memiliki ataupun belum ada kehidupan. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu ataupun 2,5 miliar tahun yang lalu. Setelah zaman Azoikum kemudian mulailah bumi masuk ke zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum disebut juga zaman kehidupan tua. Nah, kenapa disebut kehidupan tua? Karena pada zaman ini bumi mulai ada kehidupan, ya, mulai ada kehidupan pertama di bumi. Pada masa itu yang dimulai dengan kehidupan tumbuhan ya, flora. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Jadi zaman ini artinya kehidupan bumi sudah mulai stabil ya. Nah, jadi sudah tidak panas lagi, sudah mulai stabil, tapi nggak sestabil sekarang. Oke, berikutnya yang ketiga zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan. Zaman ini berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan bumi semakin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali yang kita kenal sebagai dinosaurus ya. Jadi dinosaurus itu hidup pada zaman ini, zaman Mesozoikum. 140 juta tahun yang lalu. Namun selain dinosaurus, terdapat pula
berbagai jenis hewan, antara lain ada reptil, kemudian mamalia, dan burung-burung pada masa itu sudah mulai hidup di zaman Mesozoikum. Nah, lalu manusia apakah sudah ada, Pak? Nah, pada zaman Mesozoikum manusia belum muncul pada masa itu. Nah, yang terakhir zaman Neozoikum ataupun zaman kehidupan baru. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua lagi ya, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier, jenis-jenis reptil besar mulai punah pada masa ini, seperti dinosaurus ya, mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Nah, kemudian yang kedua zaman kuarter. Ini masih zaman Neozoikum ya, pembagiannya. Yang pembagian yang kedua zaman kuarter. Zaman kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulailah ada kehidupan manusia. Namun kehidupannya masih sangat primitif ya, masih sangat sederhana. Bahkan bentuk fisik manusianya pun masih sangat primitif pada masa itu. Untuk penjelasan mengenai manusia purbanya nanti di pertemuan berikutnya sesuai dengan materinya. Nah, itulah bagaimana periodisasi ataupun pembagian zaman praaksara secara geologis. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas kalian hari ini sudah Bapak lampirkan ya di grup WhatsApp. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.